Hai, minasan konnichiwa, Musukashi Nihongo Nasu desu. Ya, melanjutkan video sebelumnya. Kalau sebelumnya udah mempelajari hiragana, kali ini di hari ketiga kita akan mempelajari huruf katakana ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah mempelajari hiragana, dan kalau ada yang belum hafal ya buruan cepetan dihafal ya, karena kita sudah masuk mempelajari huruf katakana ya. Sebelumnya buat teman-teman yang mungkin yang baru bergabung dengan channel ini ya, baru pertama kali melihat konten ini, jadi saya akan membuat beberapa konten membahas mengenai bahasa Jepang dari nol gitu ya, dari mulai huruf hiragana, katakana, kanji dan seterusnya, menggunakan buku Minano Nihongo ya. Ini adalah salah satu buku yang banyak digunakan untuk mempelajari bahasa Jepang. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai huruf katakana. Nah, minggu lalu sebelumnya udah membahas hiragana. Kalau ada yang belum nonton, silahkan cek juga nanti setelah nonton ini. Kalian bisa lihat juga huruf hiragana seperti apa. Dan konten berikutnya adalah mengenai huruf kanji dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen mempelajari bahasa Jepang benar-benar dari nol gitu ya, saya rasa nggak ada salahnya teman-teman untuk subscribe dulu channel ini supaya nanti nggak ketinggalan dengan konten-konten berikutnya gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi huruf katakana. Oke, huruf katakana ini sedikit berbeda dengan hiragana ya. Kalau hiragana sebelumnya digunakan untuk menuliskan kosakata atau kata-kata yang berasal dari bahasa Jepang, kosakata asli Jepang. Sedangkan huruf katakana ini digunakan untuk menuliskan kosakata serapan ya. Jadi kata serapan yang berasal dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya, atau bahasa-bahasa lainnya. Termasuk juga nama orang, nama kota, negara dan seterusnya. Ya, jadi jumlahnya pun sama sebenarnya, sama dengan hiragana, 46 huruf. Tapi bentuknya berbeda ya antara hiragana dan katakana ini. Kalau katakana bisa kalian lihat di sebelah kanan itu ada apa ya, cenderung lebih kaku ya kesannya daripada hiragana. Hiragana banyak bentuk bulat gitu ya. Jadi minim sudut, sedangkan katakana ini banyak sudutnya gitu ya. Agak kaku bentuknya gitu. Nah, cara membacanya pun sama sebenarnya dengan hiragana ya. Di sebelah kanan ini kalian bisa, teman-teman bisa lihat ya. Dimulai dari huruf A, kemudian I, U, E dan O terakhir. Di bawahnya pun sama ya, ka, ki, ku, ke, dan ko ya. Berikutnya sa juga begitu, sa, dan ini pun shi ya, bukan si tapi shi. Berikutnya su, se, so. Lalu ta, chi, tsu, te, to ya, sama dengan hiragana. Berikutnya na, ni, nu, ne, no. Lalu ha, hi, fu, he, ho ya. Lalu ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Dari, ru, re, ro. Wa, o, dan terakhir n. Nah, sebenarnya untuk menghafal huruf hiragana atau katakana ini juga teman-teman harus biasakan untuk menghafal urutannya ya, dari mulai atas ke bawah. Jadi urutannya itu akasa, tanah, hama, ya, ra, wa itu ya. Itu urutannya. Jadi kalau ke kanan kan a, i, u, e, o ya, saya rasa semuanya udah hafal ya, udah tahu lah ya a, i, u, e, o gitu ya. Tapi urutan ke bawahnya ini kalau bisa dihafal juga. Oke. Jadi saya juga akan bahas satu persatu ya untuk gimana cara menulis huruf hiragana ini. Oke ya, jadi ini urutannya ya, sama seperti hiragana ya. Arahnya itu kurang lebih sama dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah ya. Nah, kita mulai dari huruf A. Itu ada dua coretan ya, bentuknya kaku ya. 1, 2 ya. Ini adalah A ya. Kemudian I 1, 2 ya, dua coretan. U 3 ya. 1, 2, 3 ya. Berikutnya E ini ada 3 coretan dari kiri ke atas, kiri ke kanan dulu, mulai dari yang paling atas ya. 1, 2, 3 ya. Yang bagian bawah lebih panjang dari yang atas ya. Coretannya, coretan ketiga lebih panjang daripada coretan yang pertama gitu ya. Berikutnya O, kiri kanan dulu. 1, 2, 3 ya. Ini O. Berikutnya yang di bawahnya adalah deretan kaki ku keko. K ya, mirip dengan K hiragana ya, tapi nggak ada coretan kecil di sampingnya. Bentuknya kaku kalau katakana. 1, 2 ya. Kalau hiragana kan ada gininya, tapi bentuknya nggak kaku seperti ini ya. Berikutnya ki 1, 2, 3, mirip dengan ki hiragana. Kalau ki hiragana kan ada ininya ya. Oke, jadi gampang ini ki hiragana katakana ya, teman-teman bisa menghafal lah. Kemudian ku ada 2 coretan. 1, 2. Ke juga begitu, mirip dengan ku kalau ke ya. Tapi ya ini ada 3 coretan. Kalau ku cuma 2 ya. 1 ya, oke, 2 dan 3 ya. Bentuknya sedikit mirip tapi berbeda. Ko ya, ko ada 2 coretan. Kotak tapi terbuka sebelah kirinya gitu ya. 1, 2 ya. Seperti itu coretannya. Berikutnya adalah sashi suseso ya. Oke, sa ada 3 coretan.
1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Ini sa. Berikutnya shi. Shi dari atas ya, mulai dari coretan kecil dulu. 1, 2, 3 ya. Shi ini ya. Shi, kemudian su, 2 coretan. 1, 2. Berikutnya adalah se. Se juga 2 coretan ya. 1, 2. Dan terakhir so. So 2 coretan. 1, 2. Oke, di bawahnya lagi adalah deretan ta, chi, tsu, te, to ya. Ta, chi, tsu, te, to. Ta ada 3 coretan. 1, 2, 3 ya. Seperti itu. Coretan kecilnya nggak tembus ya. Kemudian chi ada 3 coretan juga. 1, 2, 3 ya. Coretan menyamping ini dari kanan ke kiri ya, bukan kiri ke kanan. Ini sedikit berbeda dengan biasanya ya. Coretan ini dari ke sini arahnya ya, dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Oke, berikutnya tsu seperti ini, dari kiri ke kanan. 1, 2, 3 ya. Beda dengan shi ya, mirip tapi beda sebenarnya. Kalau shi itu dari atas ke bawah, kalau tsu itu dari kiri ke kanan. Jadi gini, kiri ke kanan seperti ini ya, urutan coretannya. Kalau shi dari atas ke bawah. Bentuknya terlihat mirip tapi cara penulisannya beda, dan beda sebenarnya bentuknya. Oke, berikutnya T ada 3 coretan. 1, 2, 3 ya. T, dan terakhir to 2 coretan. 1, 2. Oke, di bawahnya lagi adalah deretan na, ni, nu, ne, no ya. Na ada 2 coretan seperti biasa, dari kiri ke kanan, atas ke bawah. 1, 2. Oke, berikutnya ni. Ni ini cuma 2 coretan ya, yang bawah lebih panjang. 1, 2 ya. Na, ni, nu juga 2 coretan. 1, 2 tembus ya, itu coretan kedua. Kemudian ne. Ne ini ada 4 coretan. 1, 2, 3, 4 ya. Mirip dengan nu tapi ya, ne lebih kompleks, lebih banyak coretan ya, 4 coretan. Terakhir no, hanya 1 coretan. Nah, oke, berikutnya baris berikutnya adalah ha. Ha, hi, hu, he, ho ya. Ha hanya 2 coretan. 1, 2 ya. Berikutnya hi ya, ada 2 coretan. 1, 2 ya. Ini banyak yang salah juga di hi ya. Malah dulu gitu ya. Biasanya ada yang dari atas dulu baru kiri ke kanan. Tapi yang benar adalah kiri ke kanan dulu baru atas ya. Kemudian fu 1 coretan. He juga begitu, 1 coretan. Mirip dengan he hiragana ya, he ini. Kemudian ho ada 4 coretan. Kiri kanan, atas bawah. Nah, samping-sampingnya. Ho. Kemudian bawahnya lagi deretan ma. Ma, mi, mu, memo. Ma hanya 2 coretan. 1, 2. Oke. Mi 3 coretan dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Kemudian mu hanya 2 coretan. 1, 2. Me juga 2 coretan. 1, 2 ya. Berikutnya mo 3 coretan. 1, 2, 3. Dan dari kiri ke kanan ya, seperti biasa. Hanya me di sini ya. Me ini dari kanan ke kiri dulu ya. Yang pertama di sini ya. Oke, berikutnya adalah ya, yu, yo ya. Ya mirip seperti ya hiragana ya. Tapi kalau hiragana ada gininya gitu ya. 2 coretan. Kemudian yu mirip dengan ko tadi ya. Tapi di sini tembus sampai ke belakangnya ya. Jadi kalau misalkan cuman seperti ini jadi ko tadi. Nah, karena ini jadi yu ya. Kemudian yo 3 coretan. 1, 2, 3 ya. Jadi ini mirip juga. Tadinya kalau misalkan ko kan cuman begini ya. Ini kan ko. Di tengahnya ada ini jadi yo bentuknya. Ini adalah yo. Berikutnya ada di durero ya. Ada 2 coretan. 1 dari atas, 2 bawahnya. Kemudian di dari kiri kanan, 1, 2 atas ke bawah. Mirip dengan ri hiragana juga ya. Ri dengan hiragana juga kurang lebih seperti ini bentuknya, tapi ini lebih kaku. Lalu du seperti ini. 1, 2. D ini ya mirip dengan du, hanya bagian sebelah kanannya du ya, jadinya D dari atas 1. Nah, kayak gitu, 1 kali coretan.
kemudian ro ya, seperti bentuknya seperti bentuk kotak ya. Dari paling kiri dulu, atas bawah. 1, 2, 3 ya. Ini adalah ro. Oke, berikutnya adalah huruf wa ya. Ini bentuknya huruf wa dari atas ke bawah, lalu kiri ke kanan ya. Atas ke bawah dulu, 1, kiri kanan 2 ya. Lalu wo ini ya dari kiri ke kanan dulu, 1, 2 ya. Ini adalah wo. Dan terakhir n dari atas dulu ya, n. Nah, seperti ini. N sama so mirip ya. Ini n. Dan satu lagi tadi ada so sama so ini ya. Ya, mirip dengan n. Dengan ini. Tapi beda ya. Seperti tadi, bedanya adalah di urutannya. Kalau ini tuh dari atas ke bawah ya. N itu dari atas ke bawah. Urutannya atas dulu ke bawah. Tapi kalau so ini dia dari kiri ke kanan. Sini. Jadi ke sini lalu sini. Ya. Oke, jadi ini dia huruf katakana ya. Ada 46 huruf katakana yang teman-teman harus hafal. Kalau ada yang belum hafal huruf hiragana, usahakan hafalin dulu hiragana. Jadi jangan ngafalin dua-duanya secara berbarengan, karena ya kecuali teman-teman punya ingatan yang bagus gitu ya, boleh ngafalin langsung dua-duanya. Tapi sebaiknya hafalin dulu hiragana. Setelah menguasai hiragana baru bisa menghafal katakana ya, karena supaya nggak bingung aja, karena belum hafal hiragana, nanti kalau udah masuk katakana makin bingung lagi gitu ya. Jadi seperti itu urutannya untuk mempelajari huruf katakana. Nah, untuk mengenai tips menghafal huruf katakana kurang lebih sama dengan hiragana ya. Teman-teman harus sering latihan menulis ya. Misalkan menulis huruf K ya, tulis aja sebanyak 3 kali, 4 kali, 5 kali secara terus menerus sampai tangan terbiasa ya. Kemudian juga latihan membaca ya, membaca ka, sa, ta, nu, ne, no, semua harus dilatih ya. Sebisa mungkin pada saat melihat huruf itu kalian udah bisa langsung baca gitu, udah langsung muncul di otak kita bahwa oh itu huruf mu, itu huruf mi, itu huruf ya misalkan. Jadi udah langsung bisa keluar jawabannya gitu ya. Jadi nggak perlu loading lama-lama gitu ya, karena ketika nanti masuk ke bab 1 buku Minano Nihongo ini semuanya akan menggunakan huruf hiragana dan katakana, dan bahkan kanji juga gitu ya. Jadi kalau udah masuk bab 1 udah harus lancar semuanya ya, baik hiragana maupun katakana. Kemudian oh ya, untuk kuis katakana buat teman-teman yang pengen latihan membaca huruf katakana, di kolom deskripsi sudah saya siapin. Jadi kalian bisa berlatih menggunakan handphone kalian ya untuk membaca huruf katakana supaya lebih lancar, karena kalau latihan menulis itu kalian harus butuh buku, butuh pen, jadi butuh ada alat untuk latihan menulis. Tapi kalau membaca kalian bisa menggunakan handphone dengan aplikasi-aplikasi ya yang ada, yang itu kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan mengenai huruf katakana ini ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan seputar huruf katakana atau apapun ya seputar bahasa Jepang, boleh kalian silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Yuk kita ketemu lagi di video berikutnya. Sorry, mata.